Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan untuk programming kali ini, saya akan membahas di program DLP tentang tipe data. Tipe data, jadi di dalam sebuah program, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya data. Nah, tipe data itu adalah biasanya data yang ada di dalam atau disimpan di dalam sebuah variabel. Variabel itu bisa diibaratkan sebagai wadah. Contoh sederhana, kalau misal kita kamu belajar persamaan kuadrat, ada x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0, x itu kan bisa berisi apa saja nilainya yang bisa dicari. Nah, di dalam sebuah program apapun itu pasti ada yang namanya variabel. Ya, saya coba jelaskan di sini. Ya. Variabel itu contohnya ini. Ya, saya minimize dulu. Oke. Variabel. Contohnya, kalau misal kita mau membuat memasukkan sebuah, kalau di persamaan kuadrat itu ada x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0 atau a plus b sama dengan c. Nah, a plus b sama dengan c ini bisa berisi apa saja. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan perhitungan, melakukan operasi, biasanya dimasukkan ke dalam variabel terlebih dahulu. Jadi contohnya, kalau misal A itu saya kasih nilai 5, kemudian B saya kasih nilai 2, maka operasi berikut C sama dengan A plus B, maka C itu nilainya adalah 5 ditambah 2. Itu secara sederhana. Jadi A itu nilainya dikasih 5, B nilainya 2, maka jika A ditambahkan B ditaruh di dalam C, maka nilainya C adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Di dalam Delphi itu bisa dikenal ada biasanya itu 3 jenis variabel. Ya, yang pertama adalah string. String itu adalah variabel yang isinya adalah huruf dan angka, tetapi tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan di dalamnya secara langsung. Kemudian, selain tipe data string, ada tipe data integer. Integer itu adalah angka, tetapi angkanya itu bilangan bulat. Jadi boleh ulangan bulat 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 itu termasuk integer. Kalau bilangan pecahan itu biasanya masuk tipe data real. Itu pecahan. Apakah boleh pecah real itu bulat? Boleh. Tapi dia juga pecahan diperbolehkan. Nah, pecahan maksudnya di sini adalah desimal, bukan berarti 2/3 itu enggak ya, tapi bilangan desimal kalau bilangan real. String sendiri dibagi menjadi beberapa macam jenis. Ada short string atau string ya. String itu dibagi ada short string, itu isinya angka panjangnya itu sampai 255 karakter atau 255 huruf ditampung di dalam variabel string. Kemudian kalau integer itu macam-macam. Biasanya kalau integer, integer itu mulai dari minus 2147 48 36 48. Jadi berapa itu? Beberapa miliar ya. Sampai nilainya itu sama
plus 21478347. Itu bisa masuk ke dalam integer. Nah, kalau misalnya real, itu lebih panjang lagi, tidak saya bahas di sini karena datanya sangat panjang, tapi bisa berupa pecahan. Nah, contoh sederhana kalau di dalam Delphi, ya, contohnya ini saya sudah aktifkan Delphi. Misal saya membuat sebuah tombol di sini, ada sebuah tombol. Kemudian saya keping di sini ada sebuah teks, ya, ada label, namanya ada label 1. Kalau saya double klik di tombolnya akan ketemu seperti ini. Kalau saya ingin membuat sebuah variabel harus dideklarasikan. Dideklarasikan itu dikasih nama terlebih dahulu. Pendeklarasian variabel antara prosedur sama begin. Jadi contohnya gini, var kemudian enter, ada di tab supaya rapi, ya. Misal angka 1 misalnya adalah string. Kemudian angka 2 itu string. Kalau saya kepingin menjumlahkan angka 1 dengan angka 2, saya harus mendeklarasikan dulu angka 1 itu isinya apa. Misal, angka 1 itu isinya adalah saya, sebuah kata saya. Dan angka 2 itu isinya adalah makan. Kalau misalnya kita mau menggabungkan ini, maka bisa langsung. Misal, label 1 titik caption sama dengan titik 2 sama dengan, ya, angka 1 plus angka 2. Ini coba saya jalankan, jalan atau tidak. Oh, nggak jalan, harusnya petik tunggal ya, bukan petik ganda. Karena kalau petik ganda maknanya beda. Nah, kalau saya klik button, maka di sini tanda plus di sini itu menggabungkan, yaitu variabel 1 dan variabel 2. Jadi contohnya gini, kalau ini tak kasih spasi supaya gampang, saya spasi kemudian makan. Kalau dijalankan di sini, ya, maka kalau saya klik button, maka keduanya ini jadi 1. Tanda plus. Tanda plus bukan menjumlahkan kalau untuk string. Tapi kalau misalnya ini dipakai untuk yang non string, jadi misalnya ini saya pakai integer, kemudian di angka 2 adalah juga integer, maka nilai di sini harus berupa angka. Angka 1 misalnya saya buat 5, angka 2 saya buat 5. Nah, kalau saya jumlahkan, kira-kira bisa atau tidak? Akan diprotes, karena label ini harus teks, tidak boleh berupa angka. Saya coba str to saya tambah gini. Ya, kalau saya gunakan, maka nilainya langsung jadi 10. Dari 5 ditambah 5. Oke, saya coba bukan sama-sama 5 ya. Saya buat 2. Ya, saya jalankan. Maka kalau buttonnya saya klik, nilainya jadi 7. Itu fungsinya adalah angka 1 ini diisi nilai 5, angka 2 diisi nilai 2, maka ditampilkan di label 1. Karena caption label 1 itu harus tag,
maka dibuat untuk mengkonfirmasikan dari integer to string. Jadi harus dikonfirmasikan dari integer to string, dari integer ke teks, ya, supaya bisa ditampilkan. Kalau tadi tidak perlu menampilkan, kenapa? Karena sama-sama tipenya sudah string. Ya. Ini adalah sebuah fungsi sebuah variabel. Contoh sederhana, kalau misal kita mau membuat konversi, misalnya konversi suhu. Saya tidak hafal ya, konversi suhu itu ukurannya berapa. Konversi suhu. Oke. Dari Celcius ke misalnya dari Celcius ke Reaumur 4/5 kali derajat Celcius. Misal saya contohkan. Ini hapus. Ya. Saya tambahkan label lagi nanti di sini. Di sini tak tulisi di bagian captionnya konversi suhu Celcius ke Reaumur. Ya. Kemudian fontnya saya buat agak lebih tebal, size-nya saya buat 18. Nah, konversi suhu Celcius ke Reaumur. Nah, misal saya mau membuat suhunya berapa, saya tambahkan satu tabel lagi di sini. Nah, ini tabel label 2. Fontnya saya buat lumayan besar, 18. Di sini, misal saya gantilah, bukan angka, tapi suhu 1. Ya, integer. Kemudian kalau dari Celcius ke Reaumur, misal suhu satunya, suhu Celciusnya adalah 57 derajat Celcius, maka di Reaumurnya suhu 2 integer juga, maka di Reaumurnya atau suhu 2, saya buat real saja karena ada kecang, real. Ya. Suhu 2 sama dengan 4/5 dikalikan suhu 1. Untuk menampilkan itu di label 2. Label 2 dot caption sama dengan string integer, berarti ini suhu 2. Coba jalan apa? Tidak. Oh, ada konfirmasi. Ya. Ya, saya coba. Oh, tidak bisa. Ya. Ini saya buat integer saja. Oke. Suhu 4/5. Kenapa konfirmasinya not compile?
extended. Nah. Ya, oke, di real. Saya cari dulu konversi real strDB tipe data. str to float. Konversi real to str. Kalau langsung ya, saya kan tetap tidak bisa. Integer string integer. Float to str. Kemudian saya run. Nah, datanya adalah float ya. Kalau saya kata maka ketemu 45,6 itu hasil dari perkalian dari sini. Lah gimana kalau misalnya itu nilainya itu tidak pasti, maka kita membutuhkan satu lagi yaitu edit label di sini. Jadi nilainya bisa kita inputkan secara bebas. Fontnya tak buat agak besar. Oke, edit label. Nah, cara penggunaannya adalah kita mengambil data dari edit label. Jadi ini suhu satu ini bukan inputan secara langsung, tapi dari edit label. Yaitu caranya str sama dengan edit tab. Ini namanya edit 1 ya. Edit 1 dot text. str to float edit 1 dot text. Maka kalau ini dijalankan, oke, ditunggu. Nilainya ini bebas. Kalau misalnya saya kasih 100 derajat Celcius itu dikonversi kan menjadi 80. Kalau ini saya isi menjadi 40 derajat Celcius menjadi 32. Jadi bebas, free. Mau misalnya ini 78, kalau dikonversi langsung jadi 62,4 derajat Celcius. Ya, itu untuk variabel. Nah, variabel ini pasti nilainya harus ada. Kita mau melakukan apapun harus ada. Nah, variabel dibagi menjadi dua, ada privat, ada publik. Kalau variabel privat, ini contohnya variabel privat, ini hanya dikenal di satu prosedur ini saja. Jadi dari prosedur sini sampai N. Kalau ada prosedur lain, dia tidak dikenal. Tetapi kalau variabel publik, mau supaya bisa dikenal dimanapun, dituliskan di sini variabelnya. Ya, variabelnya ditulis di sini, maka bisa dikenali di sini atau di prosedur yang lain. Itu cara sederhana penjelasan tentang sebuah variabel. Ya.
Jadi ini singkat ya tentang variabel. Saya tidak ngasih terlalu banyak, nanti tambah bingung ya. Nanti kita lanjutkan di WA, nanti ada yang mau saya tanyakan, tolong ditanggapi. Ini tidak saya tanyakan via langsung di sini, tapi saya tanyakan via WA untuk kedepannya supaya lebih enak ya. Ini sekilas tentang penggunaan variabel pada program Delphi. Ya. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti ada pertanyaan via WA, saya akan balas di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.